Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibati lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat zikir syarifah yang dicintai oleh Allah dimanapun antum berada, pada edisi kali ini kita dalam kajian kitab Lubabul Hadis. Insya Allah kajian rutin ini akan berlangsung setiap harinya. Oleh karena itu kami mohon dukungan penuh antum semua agar channel ini terus eksis dan bisa menjadikan tontonan yang menjadikan tuntunan bagi kita semua. Baiklah, sedikit saya jelaskan tentang kitab ini, yaitu kitab Lubabul Hadis, karangannya Imam Besar Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, yang kemudian kitab Lubabul Hadis ini disarai atau dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Banbani. Namun sebelumnya kita harus mengenal dahulu siapa sih Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti ini. Beliau lahir pada abad ke-15. Di masa keemasannya beliau luar biasa perannya dalam berjihad dan mengembangkan fan-fan ilmu keislaman pada eranya. Ada suatu cerita menarik yang dikenal oleh kita semua, yaitu Imam Al-Hafidh Imam Jalaluddin As-Suyuti ini. Beliau itu ketika lahir, pasca mau melahirkan, ayahnya itu sedang bingung mencari kitab. Akhirnya menyuruh sang istrinya untuk mengambilkan kitab di perpustakaan. Pada waktu mengambil kitab di perpustakaan, ketika itu umur kehamilan sudah tua, sehingga ketika sang istrinya, ayahnya Imam Jalaluddin As-Suyuti ini mengambil satu kitab, tiba-tiba perutnya merasa sakit dan akhirnya keluar. Dan alhamdulillah luar biasa, Imam Jalaluddin As-Suyuti ini dilahirkan di perpustakaan kumpulan beberapa kitab. Ini suatu isyarat memang bahwasanya Imam Suyuti ini akan menjadi ulama besar. Semasa waktu kehamilan Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti ini, ayahnya sudah sering mendapatkan isyarat bahwasanya kelak nanti anak ini akan menjadi seorang ulama besar yang alim al-allamah. Dan pada akhirnya lahirlah seorang imam besar Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini di sebuah perpustakaan. Beliau dilahirkan di Mesir dan berkembang di sana. Pada waktu kecilnya beliau langsung dibawa ke Syekh Muhammad. Beliau adalah waliullah yang majdub. Akhirnya sang ayahnya Imam Suyuti ini memintakan doa kepada waliullah ini. Insya Allah dengan barokahnya Syekh Waliullah Al-Majdub ini, beliau bernama Syekh Muhammad. Akhirnya Imam Suyuti ini mendapatkan barokah keilmuan dan akhirnya beliau menjadi ulama besar dan mengarang banyak kitab sampai ratusan bahkan lebih. Beliau sangat terkenal dalam salah satu pembukaan kitabnya. Beliau menyebutkan Imam Suyuti, Imam Syekh besar Imam As-Suyuti ini ilmunya seperti tabahurul ilm. Ilmunya itu seperti lautan, karena saking banyaknya hampir kita temukan di setiap fan keilmuan, baik itu tafsir, hadis, fikih, usul fiqh, baik qawaid misalnya, beliau selalu ikut serta dalam rangka mengarang-arang kitab dan mengembangkan fan-fan ilmu keislaman. Baiklah, langsung saja kita mulai kajian singkat rutinan ini, karena prinsip saya yang penting istiqomah. Meskipun kita hanya ngaji sebentar, tapi istiqomah insya Allah ini membawa berkah, karena kitab Lubabul Hadis ini banyak dikaji di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ilmihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fa inni aradtu an ajma'a kitaban lil akhbari an-nabawiyyati wal athari al-marwiyati bi isnadin sahihin wa thiqin fa hutifat al-asanidu wa ja'altu 40 baban. Pada awalnya
Beliau Imam Suyuti ini ingin mengumpulkan beberapa kitab dari khobarnya Nabi dan asarnya Nabi dengan sanad yang sahih dan sikoh terpercaya. Maksudnya sanad yang sahih itu yaitu sanadnya bersambung, tidak ada putusnya, dan jalurnya juga tepat, dan juga perawinya itu wasikin terpercaya. Namun di sini dalam kitab Lubabul Hadis ini sanadnya itu dibuang karena untuk memperingkas, memang ini kitab kecil namun sering dibaca di kalangan pesantren. Oleh karena itu disyarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Luar biasa, beliau ulama besar yang Indonesia yang menjadi ulama besar di Timur Tengah. Beliau mensyarahi kitab Lubabul Hadis ini yang dijelaskan juga dengan sanad-sanadnya. Kemudian Imam Suyuti ini dalam kitabnya menjelaskan wa ja'altu arba'ina baban fi kulli babin asyrata ahadits wa samaituhu Lubabul Hadis. Beliau dalam kitabnya ini membuat 40 bab. Setiap bab itu ada 10 hadis. Setiap bab ada 10 hadis. Kemudian menamai kitab ini yaitu Lubabul Hadis. Lubabul Hadis ini kitab mungil kecil, tapi Masya Allah manfaatnya sangat luar biasa sekali. Kemudian beliau berdoa dan memohon tolong kepada Allah, wa asta'inu billahil azim alal qaumil kafirin. Beliau minta tolong kepada Allah agar terhindar dari musuh-musuhnya, terutama kaum yang kafir, karena kaum kafir ini pokoknya kalau di era sekarang kita tidak boleh menyebutkan kafir karena berkaitan tentang etika, yaitu non muslim, karena nanti musuh besarnya agama Islam adalah non muslim, seperti itu. Oleh karena itu beliau minta tolong, wa asta'inu billahil azim alal qaumil kafirin. Di bab pertama al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Sementara kita akan membahas ini hanya pembukaan saja terkait kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Hafidh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Di bab pertama beliau akan menjelaskan tentang fi fadilatil ilmi wal ulama, fadilahnya ilmu dan ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Kemudian di bab 2 al-babus tsani fi fadilah la ilaha illallah, keutamaannya la ilaha illallah. Fadilah ini sudah menjadi kata serapan di bahasa Indonesia yang artinya adalah keutamaan. Terus di bab selanjutnya ada juga al-babus salis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, keutamaannya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di bab 5, di bab 4 yaitu al-babur rabi' fi fadilatis shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada nabi. Kalau kata-kata as-salat saja itu artinya salat. As-salawat al-maktubah, salat-salat yang diwajibkan, salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Namun ketika ada as-salatu ala, nah ini yang perlu kita ketahui, ketika ada kata kalimat as-salatu ala, otomatis ini artinya bersalawat kepada Nabi, as-salatu ala Nabi. Di situ dijelaskan nanti keutamaan salawat kepada Nabi. Al-babul khamis fi fadilatil iman, keutamaan iman. Kemudian al-babus sadis bab 6 yaitu fi fadilatil wudu, keutamaan wudu. Insyaallah di sini akan banyak sekali akan dibahas fadilah-fadilahnya, mulai dari fadilahnya zikir, fadilahnya jamaah, fadilahnya salat sunnah, fadilah tasbih, fadilah lainnya lengkap. Insyaallah di sini kita akan bahas rutin setiap hari dengan satu episode. Oleh karena itu di pembukaan ini saya hanya akan menjelaskan sedikit saja tentang pembukaan muqaddimah kitab Lubabul Hadis, dengan harapan kita mendapatkan barokah beliau, dan juga ini salah satu kajian rutin kita di Majelis Dzikir Asy-Syarifah. Karena dalam Majelis Dzikir Asy-Syarifah ini di video sebelumnya sudah saya jelaskan banyak sekali wisata-wisata religi, salah satunya yaitu majelis taklim. Saya kebetulan di edisi kali ini akan membahas kitab Lubabul Hadis, dan nanti dari tim kami akan membahas kajian-kajian lainnya yang insya Allah tidak akan membosankan bagi antum semua.
Oleh karena itu, di pembukaan kali ini, di mukaddimah kali ini, saya memohon dukungan penuh antum semua agar channel ini terus eksis dan bisa menjadikan wisata rohani bagi kita semua. Oleh karena itu, monggo dukung terus channel ini. Jangan lupa like and subscribe. Apabila video ini terasa bermanfaat, share kepada teman-teman antum semua. Semoga dengan adanya kajian rutin ini di majelis taklim Zikir Asy-Syarifah ini, kita semua dijauhkan dari nerakanya Allah, dijauhkan dari siksa-siksanya Allah, dan khususnya pada hari ini yang masih kita dikenai musibah bagi kita semuanya di dunia maupun khususnya di Indonesia, agar segera diangkat virus COVID-19 ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itu saja untuk kajian pada hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.